warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heti Laniar, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa pula, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya mengenai faktor-faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran. Seperti yang kita ketahui bahwa pengangguran masih terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Jadi, secara singkatnya, pengangguran itu merupakan situasi di mana jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan permasalahan perekonomian bagi suatu negara dan menjadi tolak ukur majunya suatu negara. Negara tidak akan berkembang jika masyarakatnya masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan, karena hal itu dapat memperburuk kondisi ekonomi pada negara. Salah satu negara yang memiliki tingkat pengangguran tinggi yang menempati urutan ke-133 dalam hal tingkat pengangguran di dunia, yaitu Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT meningkat dari 5,23% pada Agustus 2019 menjadi 7,07% pada Agustus 2020. Jumlah pengangguran naik 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang pada Agustus lalu. Di Sumatera Selatan sendiri, tingkat pengangguran menelan angka 5,51%. Peningkatan jumlah pengangguran merupakan dampak pandemi virus corona atau COVID-19. Virus telah menurunkan aktivitas industri dan menimbulkan PHK sehingga meningkatkan angka pengangguran yang ada di Indonesia ini. Dengan besarnya tingkat pengangguran tersebut, maka semakin besar pula tingkat kemiskinan di Indonesia. Indonesia yang sekarang tentu saja sangat berbeda dari Indonesia satu dekade yang lalu. Maka, bukan hal yang mengejutkan apabila strategi-strategi pengentasan kemiskinan telah berubah seiring dengan perubahan yang telah dialami oleh Indonesia. Terjadinya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pelamar kerja, kurangnya pengetahuan teknologi dan soft skill yang dimiliki, tingkat pendidikan dan keterampilan, serta pelamar kerja cenderung pemilih dalam mencari pekerjaan. Belum lagi masalah persaingan dalam dunia kerja yang semakin ketat, sehingga kualitas yang dimiliki pelamar kerja dapat lebih baik dari tahun ke tahun. Dengan demikian, untuk lebih menurunkan persentase jumlah pengangguran, pemerintah harus lebih meningkatkan kebijakan-kebijakannya dalam mengatasi pengangguran, seperti mendorong majunya pendidikan dengan mengadakan pendidikan gratis
agar semua warga Indonesia mendapatkan kesempatan bersekolah, sehingga terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas, mendirikan lebih banyak program pelatihan kerja, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Dengan membuka usaha kerja sendiri akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, mengintensifkan program keluarga berencana agar jumlah penduduk Indonesia tidak semakin bertambah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai generasi muda diharapkan tidak hanya membantu negara dengan menjadi sarjana yang hanya menunggu pekerjaan dari pihak terkait, tetapi juga harus bisa menciptakan peluang kerja sendiri sehingga nantinya akan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.